para lalat politik pembuat hoax ijazah palsu, baik itu laki maupun betina, dorang semua itu adalah tukang tipu. Demi menjilat sampah, dorang rela membodohi diri sendiri dengan cara menipu rakyat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Demi membodohi diri sendiri, dorang rela menipu rakyat dengan mengatakan bahwa Egy Sujana ditangkap gara-gara menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi. Padahal Egy Sujana sendiri sedang menikmati satu proyek yang mengenyangkan beliau punya perut. Lalu bagaimana bisa para lalat politik pembuat hoax ijazah palsu mengatakan bahwa Egy Sujana ditangkap? Kan ngawur. Paroy. Kemarin pas demo ke UGM, Bang Roy Suryo nggak datang dan mengorbankan dan menumbalkan kakek-kakek nenek-nenek. Sekarang kabar terbaru katanya Bang Roy Suryo ketangkep. Alhamdulillah, rakyat Indonesia akan adem ayem tanpa mereka. Kali ini siapa korbannya? Roy Suryo Noto Jiprojo. Saat ini Roy Suryo ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta karena kasus ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di. Gemes aku, Pak. Neng dindi ku ijazah asli ku digawa mahasiswa, digawa bersangkutan. Ngapain jauh-jauh dari Jakarta sampai ke UGM hanya cari ijazah asli? Mbok mikir toh, lek gon jolek ijazah asli golek ono Pak Jokowi kono lho. Dan tidak ada haknya, ya kan? Pak Jokowi mau ngasihkan apa enggak itu hanya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan dari para penuduh ijazah Jokowi yang katanya palsu. Kemarin muncul isu yang hingga kini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, yaitu katanya Mbah Egy ditahan oleh Polda Metro Jaya menjelang keberangkatan ke UGM dan juga ke Solo ya, tetapi hingga kini tidak ada pihak yang memberikan klarifikasi baik kepolisian ya termasuk pihak keluarga. Kalau memang Mbah Egy ini menghilang nggak jelas begitu ya, tentu pihak keluarga akan memberikan klarifikasi minimal di hadapan awak media ya kan. Dan sekarang muncul lagi isu bahwa si Roy Panci juga dikabarkan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Isu apa lagi ini drone? Apakah benar ataukah video yang beredar selama ini terkait penangkapan si Roy Panci adalah video lama saat si Roy Panci ditahan karena kasus penistaan agama ya 2021 apa 2022 gitu, lupa saya ya. Saya juga nggak tahu apakah ini isu ataukah benar. Yang jelas ada isu yang menyebutkan bahwa isu tersebut sengaja disebarkan ya demi tujuan tertentu, demi mendapatkan proyek senilai 69 triliun apa miliar gitu, busrak ya kan. Besar kali, makanya mereka nggak berhenti menuduh Pak Jokowi. Ternyata ada udang di balik wajan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Profesor Dr. Egy Sujana, kita sampai bertanya sama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung? Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Bang Egy ditahan. Aku mau DHL. Saya bilang sudah pasti pulang. Saya bilang ini ditangkap Pak. Saya bilang itu ditangkap Pak. Bang Egy, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang tidak bisa Pak. Ini sudah isu nasional Pak.
Pertama-tama sebelum masuk ke poin pembahasan, beta mau ucapkan terima kasih pada saudara semua yang telah menonton video ini. Terkhususnya pada saudara semua umat Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Katolik. Beta ucapkan selamat merayakan Hari Paskah. Kedua, tadi beta sempat lihat satu komen, di mana komen tersebut mengatakan atau menyuruh beta untuk reaction masalah ijazah Pak Jokowi, karena katanya beberapa oknum sudah ditangkap. Melihat komen tersebut, beta jadi heran, karena setelah beta yang suka baca berita ini tidak pernah tahu bahwa ada beberapa oknum yang sudah ditangkap soal isu ijazah palsu. Apalagi menurut Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu beliau akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum, maka sudah pasti tidak ada yang akan ditangkap di luar jalur ranah hukum. Tapi akhirnya beta pun cari tahu dan beta mendapatkan video barusan di mana para lalat politik ketika pulang dari rumah Pak Jokowi, dorang membuat satu framing dengan mengatakan bahwa Egy Sujana ditangkap. Nah, terlepas dari dua poin barusan, dari video barusan beta bisa mengatakan bahwa para lalat politik pembuat hoax ijazah palsu, baik itu laki maupun betina, dorang semua itu adalah tukang tipu. Demi menjilat sampah, dorang rela membodohi diri sendiri dengan cara menipu rakyat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Demi membodohi diri sendiri, dorang rela menipu rakyat dengan mengatakan bahwa Egy Sujana ditangkap gara-gara menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi. Padahal Egy Sujana sendiri sedang menikmati satu proyek yang mengenyangkan beliau punya perut. Lalu bagaimana bisa para lalat politik pembuat hoax ijazah palsu mengatakan bahwa Egy Sujana ditangkap? Kan ngawur. Dan supaya saudara masyarakat Indonesia tahu, Egy Sujana tidak mengikuti para lalat politik ke UGM dan tidak mengikuti para lalat politik ke rumah Pak Jokowi. Bukan karena Egy Sujana ditangkap, bukan karena Egy Sujana ditahan, melainkan Egy Sujana sedang memperbaiki citranya. Beliau sedang menjaga citranya karena rencananya tanggal 19 kemarin beliau akan bertemu dengan Sufmi Dasko yang adalah Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 19 kemarin. Jadi kalau rencana tersebut batal, maka Egy Sujana akan kehilangan proyek, yaitu proyek industrialisasi desa, yang mana proyek industrialisasi desa itu anggarannya mencapai 69 triliun rupiah. Bayangkan, 69 triliun rupiah. Lalu menurut muka Egy Sujana yang muka uang itu, kira-kira kalau saudara lihat, Egy Sujana akan lebih memilih para lalat politik itu ke Solo atau akan memilih 69 triliun? Menurut saudara, kira-kira Egy Sujana akan memilih 300 juta yang digempar-gempor oleh para pembuat hoax ijazah palsu atau memilih 69 triliun? Jadi, beta sampaikan pada saudara masyarakat Indonesia, jangan mau dibodohi oleh karangan cerita dari para pembuat hoax ijazah palsu dengan mengatakan bahwa Egy Sujana ditangkap. Jangan percaya dengan dorang punya framing. Cukup dorang saja yang dibodohi oleh Egy Sujana, sedangkan saudara tetap pada akal sehat, jangan berpindah pada akal sesat. Wah, Mas siapa namanya? Lupa saya, pokoknya dari Indonesia Timur, Mas Siwago ya. Bang Siwago dari Indonesia Timur ya. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng apa yang disampaikan, kurang lebih hampir 5 menit ya, 4 menit lebih. Intinya saya sangat tertarik sekali dan menurut saya simpulkan secara pribadi ya, Mbah Egy ya mengaku ditangkap ini ternyata hanya pura-pura ya. Ternyata hanya tipuan demi proyek 69 triliun lah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ternyata menurut Mas Siwago ini ya itu kabar bohong gitu loh, bahwa Mbah Egy itu ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pun demikian kemungkinan besar ya ketika isu si Roy Panci katanya ditahan polisi. Saya sih menduganya juga pura-pura aja. Pasti ada udang di balik wajan itu ya kan. Ini dia videonya. Pak Roy. Kemarin pas demo ke UGM, Bang Roy Suryo nggak datang dan mengorbankan dan menumbalkan kakek-kakek, nenek-nenek.
Sekarang kabar terbaru katanya Bang Roy Suryo ketangkep. Alhamdulillah rakyat Indonesia akan adem ayem tanpa mereka. Tapi belum semua itu, harusnya kumpul semua di situ bareng Roy Suryo. Kenapa nggak dari dulu ya? Kalau dari dulu kan rakyat ini adem ayem tanpa huru hara gitu. Tenang aja Bang Roy Suryo, di sana jadi bos loh Bang Roy Suryo. Makan gratis, dilayanin, malah dapat baju, tempat tidur gratis. Enak dan nikmat, nikmatin aja Bang Roy Suryo ya. Biar rakyat itu adem ayem dan Ya, katanya netizen barusan ya, itu Bang Roy Panci ya kan, ini menumbalkan para kakek-kakek dan nenek-nenek ke Solo karena yang bersangkutan memang menolak atau menolak hadir di Solo gitu ya. Mungkin karena ketakutan takut digeruduk atau takut dipenjara. Nggak taunya sekarang udah diciduk oleh aparat. Tetapi kemungkinan besar teman-teman ya, melihat dari video yang di-stitch oleh netizen barusan, sepertinya itu tidak benar ya. Kemungkinan besar itu adalah video sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ketika si Roy Panci ini diciduk oleh aparat, kemudian diadili dan dipenjara terkait kasus dugaan saat itu kalau nggak salah penistaan agama seingat saya loh ya. Nah kalau misalnya keliru ya silakan tulis di kolom komentar lah. Jadi menurut saya ini isu yang kurang benar. Ini sih minimal menurut saya. Lanjut. Halo teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Ini lagi-lagi Pak Jokowi nih guys. Lagi-lagi tuanya Pak Jokowi memakan korban. Kali ini siapa korbannya? Roy Suryo Noto Jiprojo. Saat ini Roy Suryo ditahan di Polda Metro Jaya Jakarta karena kasus ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi. Ya, ini Pak Jokowi kalau udah bilang akan saya pertimbangkan jalur hukum, korbannya berjatuhan. Egy Sujana masuk, Roy Suryo masuk, terus ada 2 lagi saya lihat di berita juga udah masuk. Nextnya tunggu saja. Mbah Amin Rais Sengkuni itu akan dijemput, lihat aja nanti gak percaya. Orang-orang yang selama ini mempermasalahkan ijazah palsu, memfitnah, mengolok-ngolok, menjelekkan Pak Jokowi, ya tinggal nunggu waktu aja. Jejak digital Anda tidak akan bisa hilang. Ya, Anda memaki, memfitnah, mencaci, sehabis-habisnya. Dan selama ini Pak Jokowi diam. Tapi begitu bilang akan saya pertimbangkan jalur hukum, satu persatu guys masuk jeruji. Tertifa, bentar lagi lihat aja nanti. Siapa lagi mbah-mbah itu yang suka demo gak jelas itu. Orang boleh mengkritik, orang boleh gak suka, tapi kalau over berlebihan, berpuluh-puluh tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, rakyat Indonesia itu sudah nek, udah bosen, kan bosen lama-lama itu aja dibahas, itu aja dibahas. Orangnya dari mulai jadi presiden sampai udah nggak jadi presiden, tetap aja dicaci maki, dihabisin. Intinya ya sudah, kita tinggal tunggu mainnya saja. Kalau udah berurusan dengan Pak Jokowi dengan hukum, Anda salah, ya udah, asal Anda masuk penjara. Ingat kata-kata orang Jawa, diam senyap mematikan. Itulah Mr. Jokowi, presiden ke-7 kita. Terserah Anda mau suka nggak suka, itu fakta terjadi. Ya, dia masih kuat saat ini. Terima kasih. Ya, mau ngomong Roy Panci di penjara ini isu, tetapi kok banyak yang menyetich gitu ya, banyak yang mengomentarinya. Lama-lama saya juga ragu teman-teman ya, jangan-jangan saya yang keliru.
Jangan-jangan si Roy Panci ini benar-benar di penjara gitu loh. Saya sih nggak ngerti, cuma kalau memang di penjara, diciduk oleh aparat, kok di media sosial, itu, sepi-sepi saja ya kan. Kemudian di media-media nasional, media online, media elektronik dan lain sebagainya kok nggak ada yang membahas, pihak kepolisian juga tidak memberikan klarifikasi misalnya, ya kan? Ya, makanya saya menduga bahwa ini adalah isu yang nggak benar. Tetapi saya sih berharap ini benar gitu loh, karena ini menjadi bagian dari doa, para netizen selama ini. Lanjut lanjut. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di Gemes aku. Pak, neng dindi ku ijazah asli ku digawa mahasiswa, digawa bersangkutan. Ngapain jauh-jauh dari Jakarta sampai ke UGM hanya cari ijazah asli? Mbok mikir toh, lek gon golek ijazah asli golek ono Pak Jokowi kono lho. Dan tidak ada haknya, ya kan? Pak Jokowi mau ngasihkan apa enggak itu hanya Pak Jokowi. Lagian loh, wong demo loh Pak, ih gemes aku. Demo kok ngejak mbah-mbah, ngejak lansia-lansia. Ada yang nggawa ambulan, ya ampun. Kalau itu terbukti ijazahnya asli dan orang-orang yang ikut itu lansia-lansian ditangkap polisi bengek stroke, iku kok sapa sing nyalahke? Hayo. Kok sampai stroke? Loh. Kalau itu benar-benar ijazahnya asli, mbok mikir toh Pak, mikir. Ngejak lansia yang ngene kampus demo. Sebentar Bu ya. Tahan dulu emosinya ya, slow down. Minum dulu, minum es. Kok bisa Anda ini marah-marah gitu loh? Yang Anda marahin tuh siapa? Roy Panci. Itu memang orang koplak, itu orang sengklek ya. Kalau Ibu mau mengomentarinya, menstisnya boleh, tapi jangan menggunakan perasaan Bu. Nanti Ibu sendiri loh yang stroke. Rugi loh, stroke gara-gara Roy Panci ya jelas dungu lah ya kan. Oh, mau melihat ijazah aslinya Jokowi di UGM kan nggak mungkin, ya sudah, nggak usah dikomentari terlalu berlebihan Bu ya kan. Nah, nanti Ibu sendiri loh yang rugi. Lanjut. Politikus senior Amin Rais tidak mempersoalkan langkah Presiden ke-7 Jokowi yang akan membawa kasus tuduhan ijazah palsu ke ranah hukum. Amin Rais justru mendukung Jokowi untuk segera menyeret pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Pernyataan itu disampaikan Amin Rais melalui akun YouTube-nya pada Sabtu 19 April. Amin Rais mengatakan langkah tersebut merupakan cara jitu Jokowi guna menjawab isu ijazah palsu. Amin Rais menilai dengan adanya laporan tersebut maka keinginan Jokowi menunjukkan ijazah asli di pengadilan bakal terwujud. Ia kemudian menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa Presiden ke-7 itu akan dipuji publik setelah melaporkan ke pengadilan. Jadi kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-kontra, bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin. Ya. Datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah asli Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata Pak Jokowi memang top, markotop, gak menyangka kita. Kelihatannya sepertinya pelongo-pelongo, tapi ternyata hebat dia. Itu mungkin juga akan terjadi, terserah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang dapat teman-teman simpulkan dari pernyataan si Mbah Sengkuni barusan ya? Kok saya ngelihat kemencela-mencelean ya, yang permanen. Mencela-mencela yang permanen. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena saya sejak mengenal yang namanya Mbah Sengkuni ini pada tahun 98 ya, karena pada saat itu sering muncul di televisi sebagai tokoh reformasi. Kemudian juga ya menjadi ketua MPR dan sampai sekarang menjadi ketua umum Partai Umat. Ini adalah salah satu orang yang sangat konsisten. Konsisten apa Bang? Konsisten mencela-mencelanya. Kemarin bilang A, sekarang bilang B, lusa bilang C, nanti bilang D lagi. Aduh, kemarin katanya
Jokowi mau menempuh jalur hukum itu berlebihan katanya. Sekarang malah mendukung. Nggak ngerti lah. Mungkin karena sudah tuwir ya, jadi sudah pikun, jadi lupa apa yang pernah dia sampaikan sehari sebelumnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu nih, Mbak Sengkuni. Begini, Mbak, saya tuh sebenarnya udah lama banget ingin mewawancarai Mbak. Cuman akhir-akhir ini saya lihat Mbak itu begitu sibuk dengan kegiatan yang gak jelas. Bahkan kemarin juga Mbak ikut-ikutan demo ke UGM kan? Ya. Bersama orang-orang yang gak waras itu ya kan? Ya. Mbak tahu kan akhir-akhir ini tuh begitu maraknya isu ijazah palsu Pak Jokowi. Sebenarnya isu ijazah palsu ini udah bukan barang baru lagi. Bahkan semenjak Pak Jokowi jadi presiden yang lalu itu udah beredar, ya kan? Bahkan politisi PDIP pun sudah membantah waktu itu. Tapi yang namanya orang sakit hati karena junjungannya kalah waktu Pilpres kemarin, dan juga anggota-anggota ormas yang nyata-nyatanya ormasnya itu udah dibubarkan sewaktu Pak Jokowi jadi presiden. Nah, itulah yang mendasari mereka sakit hati sehingga isu ini diangkat terus. Coba dong komentari sedikit mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini, sedikit aja coba. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Masalah ini makin liar dan mengakibatkan pro kontra di tengah masyarakat. Nah, itu Mbak tahu ya kan? Jadi akan menimbulkan pro dan kontra. Iya. Dan sekedar Mbak ketahui, Pak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Nah loh, jadi Pak Jokowi itu nggak tinggal diam. Mereka telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi serius akan membawa hal ini ke jalur hukum. Menurut Mbak gimana? Apakah langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini berani atau gimana? Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Wah, tumben banget nih muji-muji. Takut ya? Takut kena ya? Takut juga pakai baju Shopee ya? Tumben muji-muji. Biasanya mojokin terus, tapi sekarang setelah Pak Jokowi mau melaporkan ini, mau membawa masalah ini ke jalur hukum, kok sekarang malah muji-muji? Ayo lanjut Mbak. Isu ijazah palsu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi kalau menurut Mbak baiknya gimana ini? Apakah mau diakhiri aja isu ijazah palsu ini gimana? Coba himbauannya coba. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh. Iya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Tumben banget ya dia ngomong bener ya. Nah lo Mbak, di tangan Mas Jimmy Suwilo, video Anda menjadi sangat kocak. Aduh Mbak saya gini, ini gimana Mbak ya? Macam kayak beban moral gitu loh. Anda ini kan orang sudah sepuh ya. Bukan hanya punya cucu, tapi juga punya cicit ya kan. Dan anak Anda saja rambutnya sudah putih. Ya kan, cucu Anda rambutnya sudah putih, berarti mungkin sudah bercicit-cicit Anda ini. Seharusnya kan dihormati, dihargain orang. Malah dipakai mainan, Mbah, sama Mas Jimmy Suwilo. Emang kurang ajar netizen plus 62 ini, tetapi kocak. Lanjut.
Ini akan tegas ini. Jokowi, please terima. Sengkuni satu ini memang dasar provokator. Sengkuninya Indonesia sudah tua, ingat umur, tidak usah terlalu berlagak. Anda itu bukan apa-apa, Anda itu hanya gelandangan politik. Dasar Sengkuni. Oh iya, ini memang provokator, Bang. Makanya disebut Mbah Sengkuni karena memang dia spesialis provokator ya. Dia sangat konsisten sebagai orang yang mencela-mencela. Minimal itu menurut saya. Siapa Bang yang menurut Abang begitu? Nggak tahu ya. Ada. Saya nggak menyebut nama ya. Saya cuma menyebut Mbah Sengkuni. Entah siapa yang merasa dirinya layak disebut Mbah Sengkuni ya terserah ya kan. Iya, nggak ada yang merasa juga terserah. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Mbah Sengkuni yang tiba-tiba saja mendukung langkah Jokowi untuk menempuh jalur hukum terkait tuduhan ijazah palsu ya. Padahal beberapa waktu lalu termasuk si Roy Panci, ya si RH ya kan, si siapa, si Egy si Egy Bahadur ya kan merasa ketar-ketir ketika Jokowi memilih jalur hukum dalam menyikapi tuduhan ijazah palsu selama ini. Mungkin saja Mbah yang satu ini karena sudah tua jadinya ngalor ngidul begitu ya, apa yang sudah pernah dia sampaikan dia nggak ingat lagi. Atau memang sebetulnya Mbah ini selama ini bacot ngalor ngidul itu karena ada yang bayar, ada yang pesan. Jadi tergantung pesanan orang yang bayar ya, suruh ngalor ngidul. Aduh Mbah udah tua Mbah. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kita saksikan tadi ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.